Bapa, kami rindu Engkau menyapa setiap kami. Karena Engkaulah Allah yang tahu kebutuhan kami. Karena itu Bapa di dalam sorga, tenangkan hati kami, buka telinga kami, hati kami, pikiran kami untuk mendengar, mengenali suara-Mu. Dan berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Seperti rusa yang haus akan air daripada-Mu. Demikian Tuhan, jiwa kami menantikan Engkau berbicara bagi masing-masing kami. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, pakai waktu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami mohon demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Oke. Jadi kita lagi bicara tentang 7 perkataan salib sebagai sebuah persiapan kita untuk memperingati Jumat Agung dan juga Paskah. Kita sampai di pembicaraan perkataan yang ketiga. Saya berharap perkataan minggu-minggu sebelumnya, perkataan yang pertama, perkataan yang kedua, teman-teman gak lupa. Apa itu perkataan yang ketiga? Perkataan yang ketiga itu ada di dalam tema kita, Behold your mother, behold your son. Dari Yohanes pasal yang 19 ayat yang ke-26 sampai dengan 27. So, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia berkata ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya bersama lagi 1, 2, 3. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudaraku, kita akan bicara 4 hal. Dan saya berharap kita boleh bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama teman-teman, mengasihi adalah inti daripada kehidupan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah inti kehidupan. Boleh kita ulang kalimat ini? 1, 2, 3. Mengasihi dan sesama adalah inti daripada kehidupan. Saudara sekalian, kita perlu perhatikan bahwa di akhir kehidupannya Yesus mengatakan 7 perkataan salib. Maka penting. Kalau kita saudara sekalian mau meninggal dunia, kira-kira kata apa yang akan keluar dari mulut saudara? Pernah kebayang? Mungkin nggak pernah karena kita berpikir amit-amit masih belum mau mati begitu ya. Nggak apa-apa. Tapi seandainya kalau misalnya itu adalah waktu terakhir, saat terakhir, kata apa yang saudara pikirkan akan keluar dari mulut saudara untuk mereka yang kita tinggalkan? Pasti kata yang penting kan? Masa katanya aduh. Saudara sekalian, itu memang sesuatu yang jarang kita pikirkan. Tapi teman-teman sekalian, Yesus beri teladan yang bagus. Bahkan di ujung hidupnya dia memberikan 7 pengajaran yang luar biasa. Nah pagi ini dia mengatakan bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah inti daripada kehidupan. Nggak salah saudara sekalian, sebab di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan 39. Kita baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sekali lagi ayat yang ke-39 bareng-bareng 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. So, kalau diringkas waktu itu ditanya pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus apa sih yang paling inti dari kehidupan ini? Dia keluarkan ayat ini. Jadi saudara sekalian, memang dari awal pengajaran sampai kepada akhir menjelang kematiannya, dia konsisten mengajar bahwa inti kehidupan ini adalah kasih. Inti kehidupan ini adalah mengasihi. Inti daripada kehidupan ini adalah mencintai satu dengan yang lain, saudara sekalian. Banyak teman-temanku orang berpikir pernikahan itu mesti disiapin sedemikian rupa. Waduh, mereka sibuk menyiapkan mobil apa ya, baju kayak gimana ya, model rambut kayak gimana ya, thank you very much. Lalu kemudian mereka berpikir gimana ya untuk pestanya, kartunya dan lain sebagainya. Mereka lupa seminggu setelah kartu itu dibuat mahal-mahal ada di tong sampah. Karena orang mana mau nyimpen-nyimpen itu bertahun-tahun. Salah satunya saudara sekalian, misalnya ini cake, saya googling.
Waduh, ini mahal banget. Harganya berapa saudaraku? Cenghar ya lihat uang ini kapan ada di transferan kita ya, gitu ya. Saudara, harganya mahal banget. Kalau saudara dapatkan cake ini, kira-kira apa yang saudara mau lakukan? Mau dimakan apa enggak? Kayaknya sayang ya saudaraku. Tapi selepas dari pesta ini, lalu kemudian semua celebrate dari cake ini, so then what? Saudara sekalian, inti kehidupan dunia saja tahu. Inti kehidupan ini adalah mengasihi. Semua yang ini memang penting, semua ini bisa dianggap luar biasa. Tapi semua ini sementara, semua ini hanya kamuflase, semua ini hanya sesuatu yang di luar sana. Sementara inti kehidupan itu ada di dalam, yaitu mengasihi saudara sekalian. Menurut the word record, saudaraku, rekor dunia, ini orang yang menikah selama 86 tahun. Saya yakin tidak ada yang ada di sini orang umur aja nggak nyampe, setengahnya aja baru ya saudaraku. Tapi orang ini bisa bertahan sedemikian rupa, tentu banyak faktor. Tapi saudara sekalian, faktor yang utama adalah karena mereka saling mencintai. Jadi saudaraku, inti kehidupan ini kasih. Bahkan Paulus mengajar, kalimatnya kita baca bersama 1, 2, 3. Demikian tinggal ketiga hal ini yang yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah saudara sekalian, maka tidak heran karena inti kehidupan ini kasih, maka Allah sering ngasih orang-orang yang sulit dikasihi di sekitar kita. Dan karena inti kehidupan ini adalah kasih, mempraktekkan kasih, maka kita tidak akan berhenti bergumul dengan itu sampai kita betul-betul bisa mengasihi orang itu. Jadi kalau saat ini engkau sedang bermasalah dan punya kesulitan mengasihi seseorang, perhatikan baik-baik, itu bukan dari neraka. Itu dari Allah, karena bagi Allah inti kehidupan itu adalah kasih. Ya jelas dong, kita nggak mungkin mengasihi semua orang, siapa kita, saudaraku, kita terbatas. Tapi ada kan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan ada teman yang susah banget kita untuk mengasihi dia. Apalagi dia sudah mengkhianati kita. Saudara sekalian, teman itu nggak tahu kenapa somehow mungkin terpisah lokasi, balik lagi. Dan setiap kali kita bicara tentang kasih, itu muka, itu nama, itu kejadian ada di sini. Dan kalau itu yang terjadi temanku, itu adalah panggilan dari sorga untuk kamu mempraktekkan firman Tuhan ini. Sebab inti daripada kehidupan menurut Allah, menurut Tuhan Yesus adalah mengasihi. Jadi kalau pagi ini Anda merasa ada orang yang sulit kamu kasih. Mungkin itu pasangan, mungkin itu orang tua, mungkin itu anak, mungkin itu mertua, mungkin itu teman, mungkin itu mantan bisnis, mungkin itu teman pelayanan, temanku. Kalau itu menggelisahkan hatimu, maka Tuhan sedang menempatkan orang itu menjadi alat buat kamu exercise untuk bisa mengasihi. Sebab inti kehidupan ini adalah bahkan ada di antara kalian, di antara banyak orang yang harus bergumul untuk mengasihi GKI Anugerah. Setiap kali ingat GKI Anugerah, kok ingat hal-hal yang kok susah ya, kok susah ya. Nah itu dari Tuhan. Sebab Tuhan pengen setiap kita breakthrough di situ, sebab inti kehidupan itu adalah kasih, saudaraku. Namun demikian Tuhan tahu bahwa mengasihi dan kekuatan manusia itu gak bisa. Itu sebabnya pernyataan, hai ibu kasihilah anakmu, hai anak kasihilah ibumu ini, behold your mom, behold your son. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus secara khusus, secara terencana di bawah salib. Sebab Yesus tahu tidak seorang pun manusia berdosa yang mampu mengasihi orang, mampu mengampuni orang dengan kekuatannya sendiri. Tidak akan pernah. Maka kalau seseorang ingin masuk dalam inti kehidupan yang adalah kasih, dia harus tersungkur di bawah salib Kristus dan memohon pertolongan Kristus.
Waktu Yesus berbicara kepada Maria ibunya dan berbicara kepada Yohanes, tidak bicara kepada yang lain. Dia berbicara di atas kayu salib dan kedua orang ini ada di bawah salib. Menjadi simbol bahwa untuk melakukan apa yang Tuhan minta sebagai inti kehidupan, yaitu kasih, harus dilakukan dengan sambil memikul salib. Kita baca ayat Lukas 9 ayat 23. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan saudara sekalian, tidak bisa engkau breakthrough dan mengasihi sampai kepada inti kehidupan ini tanpa salib Kristus. Gak bisa. Engkau baru bisa breakthrough, baru bisa mengalaminya kalau engkau bersedia salib Kristus menjadi bagianmu dan engkau memikul salib Kristus. Karena setiap orang yang masih kita ingat, walaupun peristiwa itu sudah bertahun-tahun, itu berarti saudara sekalian seseorang itu begitu dekat dengan kita dan sulit untuk kita bisa mengasihi ulang, mengampuni ulang. Hanya bisa dilakukan kalau bersama dengan salib Kristus. Saya punya teman. Dia benci banget sama bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya itu ninggalin mamanya, lalu kemudian menikah secara tidak resmi dengan beberapa wanita. Dan setiap kali dia ke rumah, dia mencuri dari mamanya. Perhiasan mamanya diambil, lalu kemudian mamanya diperlakukan dengan buruk, ditampar, dipukul. Saudara sekalian, anak ini melihat dari kecil betapa pedih mamanya itu dan betapa kasar bapaknya. Maka saudara sekalian, dari sejak kecil dia melihat bapaknya itu seperti si jahat. Dan kemudian dia berkata, I don't have my father anymore. My father was dead. Saya nggak mau peduli lagi. Ya betul, ketika dia menjadi remaja, kalau bapaknya datang, dia udah tahu dia pasti mabok, dia pasti butuh duit, dia pasti sisaan mamanya. Dia memilih tidak ada di dalam rumah dan pergi. Sebab buat dia nggak tahu itu orang siapa. Kalau dia tanya, siapa papa mamamu? Saya nggak punya papa, saya hanya punya mama. Saking keselnya, saking dia nggak mau menerima kesalahan dari bapaknya. Tahu nggak saudaraku? Sampai dia sudah pelayanan di tempat ini, itu wajah bapaknya selalu terbayang-bayang. Makanya dia bilang, Kohen, saya nggak pernah mau tutup mata saya kalau lagi ibadah. Sebab begitu tutup itu muka yang saya nggak suka itu melayang-layang. Nah saya biasanya suka tengking dalam nama Yesus pergi. Kok nggak pergi-pergi? Lalu saya bilang sama dia, mungkin bukan dari si jahat, mungkin bukan dari iblis. Tapi itu PR yang belum selesai. Nah saudara sekalian, kemudian dia nggak percaya, lalu kemudian dia pergi keluar kota meninggalkan tempat. Tapi saudara sekalian, itu orang, itu kesalahan, itu masalah untuk mengampuni, mengasihi ulang ayahnya. Enggak selesai-selesai. Saudaraku, karena kasih adalah inti kehidupan, dia akan mengejar kamu kemanapun sampai engkau berkata, ya aku mau mengasihi. Sebelum engkau mau mengasihi dan engkau berlutut minta kuasa Tuhan untuk memampukan kamu mengasihi temanku, engkau tidak akan pernah berhenti dikejar oleh kebutuhan itu. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Dia juga pengen setiap anak-anaknya betul-betul punya kasih. Dan singkat cerita, satu kali ada di dalam camp pria, dia tidak kuat lagi dan dia melepaskan itu semua. Dan kemudian dia memutuskan sehari setelah camp pria itu ada, dia pulang ke rumah dan dia pergi ke kubur bapaknya. Dan di kubur bapaknya dia berlutut dan dia menangis dan dia berkata, aku mengampunimu. Saudaraku, saya tidak tahu berapa lama dia menghabiskan waktu di tempat itu. Tapi pulang dari tempat itu, saudaraku, dia bersaksi dan dia berkata, I'm free now. Kemudian saya hidup kembali. Sebab bersama dengan salib Kristus, saya berhasil mengampuni orang yang mengejar-ngejar aku, menghantui hidupku sampai puluhan tahun. Saudaraku, lalu kita tanya, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Dan dia berkata, satu malam, di dalam camp pria itu saya berlutut dan saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa mengampuni papa saya. Itu terlalu menyakitkan. Saya butuh kuasamu, saya butuh engkau, saya butuh salibmu. Sehingga saat ini kalau saya ibadah tutup mata, yang terbayang wajah ayah itu, tapi di baliknya ada salib Kristus. Dan saya berkemenangan.
Saudaraku, apakah engkau punya PR untuk mengasihi seseorang? Jangan lakukan dengan kekuatanmu sendiri, lakukan dengan salib Kristus. Yang ketiga, saudara sekalian, mengasihi sebagai sebuah keluarga. Yesus berkata kepada muridnya, muridku Yohanes, lihat nih mama saya Maria nih, dia jadi janda. Dan kemudian saya anak yang pertama nih nggak ada lagi, masih ada anak-adik yang lain. Tolong jagain, tolong kasihi, tolong peliharakan, tolong sertai. Saudara sekalian, ini makna yang luar biasa. Sebab saya dan saudara dipersatukan dalam sebuah keluarga oleh Tuhan sendiri. Kepada setiap wanita di tempat ini, lihat anak-anak muda ini adalah anak-anakmu. Kepada anak-anak muda kemudian kita diminta untuk melihat mereka yang sudah dewasa duluan dan berkata, lihat itu orang-orang tuamu. Tuhan menginginkan kita menjadi satu keluarga. Tuhan menginginkan kita satu keluarga. Tuhan menginginkan kita menjadi satu keluarga. Nah sekarang boleh gak ambil waktu, coba lihat kiri kanannya. Anda rela gak untuk menjadi keluarganya dia? Anda rela gak dia menjadi keluarga Anda? Nggak ada pilihan, Tuhan yang pilihin buat kamu. Sekarang boleh nggak jabat tangannya, kamu saudara saya. Bilang ke dia ya, jabat tangannya, kamu saudara saya. Yang lagi pacaran asik ya, kamu saudara saya. Saudara, lu nganggap gue saudara? Bukan itu maksud saya ya, saudara di dalam Tuhan Yesus. Maka buat saya saudara sekalian, berdasarkan penerjemahan atau interpretasi saya di Efesus 2 ayat 10 yang berkata bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka saya berani berkata bahwa setiap orang dirancang dan dipersiapkan Allah untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Yuk kita baca kalimatnya ya, 1, 2, 3. Setiap orang dirancang dan dipersiapkan Allah untuk menjadi baik. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Setiap orang dirancang dan dipersiapkan Allah untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Nah sekarang kamu boleh lihat kanan kiri lagi dan gila jawaban doa gue ada di situ ya. Maka saudara sekalian ketika kita berpikir tentang GKI Anugerah, baiklah kita memikirkan itu sebagai sebuah keluarga. Keluarga yang dirancang oleh Tuhan. Kalau engkau kecewa terhadap keluarga rohani ini, ask God, why? Bisa jadi saudara sekalian mungkin engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk membenahi sesuatu. Tapi bisa jadi itu adalah PR pribadimu untuk mengasihi ketidaksempurnaan dari teman-teman kiri kanan kita, dari saudara-saudara seiman, dari teman-teman yang melayani. Mereka punya darkness, dia punya kehidupan yang dark juga, dia punya kehidupan yang terang. Saudara sekalian, orang masih terbatas dan Tuhan memanggil kita untuk bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Nah saudara sekalian, tadi saudara dapat kartu kan, kartunya itu adalah ini ya. Supaya saudara tahu bahwa GKI Anugerah itu adalah rumah saudara. Dan saudara yakin bahwa saudara disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi jawaban buat orang lain. Nah di balik kartu itu ada huruf kan, betul? Nah saudara sekalian, coba huruf itu bisa nggak dia berdiri sendiri? Susah. Dia berdiri sendiri, mungkin yang vokal bisa berkata, saya bisa, A itu bisa ada suaranya A. Tapi kalau saya hanya bisa ngomong A, saudara sekalian, maknanya tidak menjadi sempit, maknanya menjadi sederhana, menjadi sedikit sekali. Maka saya harus berdiri dengan kata-kata yang lain dan huruf-huruf yang lain supaya mendapatkan makna yang lebih baik. Coba dilihat, apakah bisa saudara membuat kata dari huruf-huruf yang ada dari teman kiri kanan saudara? Ada nggak yang bisa? Saya beliin bakso kalau ada. Ada? Ada yang bisa? Belum? Saudaraku, masing-masing kita diberi satu huruf. Dan satu huruf itu ada perannya. Memang yang vokal, huruf vokal pasti berguna lebih banyak. Tapi ada orang-orang yang diberi sama Tuhan sedikit tapi penting. Misalnya Q, key. Wah. Tapi untuk menulis Queen butuh key. Betul ya? Saudara sekalian,
setiap orang diberikan kepercayaan satu. Dan setiap orang harus membawa yang satu itu untuk bisa bermakna. Kalau semua orang tidak mengambil bagiannya, mungkin bisa jadi kebaca seperti ini. Siapa yang bisa baca ini? Mungkin ada bahasa dari suku mana begitu? Silakan, ada yang bisa? Saudara sekalian, kalau kita tidak mengambil peran kita, mungkin bisa jadi kehidupan kita kebacanya kayak begini. Susah. Kayak anugerahnya kebacanya juga begitu. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu tidak membuat kartunya itu terbuka, lalu kemudian kartu itu bahkan dia simpan, atau mungkin lebih parah lagi dia sobek-sobek dan dia buang, karena dia nggak pernah berpikir bahwa ini adalah titipan dan kepercayaan daripada Tuhan. Hari ini saya mau mengencourage saudara. Mungkin saudara merasa dirimu minder dan gak punya siapa-siapa. Tapi di hadapan Tuhan, begitu engkau percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau punya satu huruf minimal dalam ilustrasi saya. Dan itu bisa dipakai untuk menceritakan tentang siapa Tuhan. Maka saudara gak boleh simpan itu, saudara seharusnya mengenali itu. Dan kemudian saudara mengambil inisiatif untuk menggandengkan dirimu dengan yang lain. Dan kemudian membiarkan huruf itu bisa bersuara dan bermakna lebih bagus. Saudaraku, di sini ada anak-anak Sumba. Mereka ini kami mentoring untuk disiapkan pulang ke Sumba. Tahun ini kalau Tuhan izinkan, satu akan lulus dari Maranatha dan akan dikirim pulang. Tahun depan satu, dari STT Sapi ada 4, dari STT Kalamulia nanti 2 tahun lagi ada yang 3. Nah saya mau panggil mereka, yang pertama itu Ine. Ine tadi dapat kartu. Kartu kamu huruf apa? T. Lalu kemudian Novan. Novan itu di STT Kalamulia huruf apa? N. Satu lagi Resi huruf apa? K. Baik. Nah saudara sekalian, siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca 3 huruf ini menjadi satu kata? Apakah ada maknanya? Tidak ada. Nah sekarang coba saya mau ajak kamu semua yang punya huruf, kartunya ya, punya huruf H satu orang. Ada? H? H? Ada H? Bisa maju ke depan? H? Mari kok, silakan maju ke depan boleh? Kasih semangat dulu ah. Ada yang N. Ada N? N? Satu huruf N? N. Ada N? Ada enggak? Enggak ada N? Oke. A ada 2? A, huruf A. Kalian terima kartu apa sih? Ber, lu nyetaknya bener gak Ber? Ada huruf A? Ada huruf A? Mari kok maju ke depan boleh? Ada huruf A satu lagi? Jangan keraskan hati, ada lagi? Ada? Nggak ada? Waduh, tadi huruf apa yang nggak ada? N nggak ada, A1 nggak ada, aduh kasihan banget. Ada huruf B, ada huruf B, huruf B, B, ada B. Nggak pada dapat kartu ya? Ada B, ada? Boleh maju ke depan? Ada yang B? Itu di belakang B, boleh maju ke depan? Isna boleh? Oke. Nah, udah mulai bisa kebaca nggak? Kalau saudara mau rangkai kayak ini, bisa lebih ke tengah sini. Silakan. Huruf-huruf ini bisa kebaca nggak? Atau merangkai sebuah kata nggak? Jangan ditebak ya. Kalau belum kebaca ya belum kebaca. Ada yang bisa? Oke, ini di sebelah sana, di ujung. Oke. Habis itu kok di sebelah sini? Ya udah. Betul. Isna sebelah sini. Isna sebelah sini. Oke. Nah, oke. Ada yang bisa tebak ini bagusnya tulisannya apa? Hurufnya? Kita butuh huruf apa di sini? Kita butuh huruf U. Ada yang U? Ada U. Mari, brother. Thank you, brother. Kasih semangat lagi ya, kasih semangat lagi. Mari silakan. Udah benar. Ada satu kata yang bagus di sini bermakna ya, maknanya luar biasa. Aduh. Mari bro, di sebelahnya ini bro. Oke, tahu nggak yang namanya ini? Ujung itu ya, oke. Ya, sudah kebaca satu kalimat ini?
Apa bacanya? Tuhan. Yang ini kira-kira kalimat apa yang bagus? Oke, ada I, mari. Iya, kasih semangat lagi. Kurang satu A ya, ada ang, ya. Ayo bertobat. Nah, akhirnya bertobat juga. Malu-malu ya, malu-malu. Mari, Ci. Ya. Boleh kita baca kalimatnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Siapa yang pengen? Kayak anugerah orang lihat itu langsung kebacanya Tuhan baik. Bukan, tahu gak kayak anugerah? Tahu. Kebayang apa? Pahit banget. Siapa yang pengen? Kalau orang dengerin kayak anugerah, live, kebayangnya apa? Tuhan baik. Siapa yang pengen di timnya? Kalau bicara tentang tim itu lalu kemudian Tuhan baik. Kok bisa Tuhan baik? Ya, karena terdiri dari orang yang terbatas, tidak sempurna, tidak bisa banyak hal, nggak bisa berdiri sendiri. Lalu Tuhan gabungkan dengan kebaikannya dan kemudian terbentuklah kata-kata yang membuat makna yang begitu indah. Kalau kamu pengen kayak begitu, kamu nggak boleh simpan kartu itu. Nggak boleh tanam, bahkan sobek dan buang itu udah nggak peduli. Perhatikan baik-baik. Ada banyak A sebenarnya di sini. Ada banyak I sebenarnya di sini. Karena kita buatnya sekian set. Artinya ada orang juga yang mungkin sungkan untuk tidak memberikan dirinya. Hari ini saya mau mengajak kamu semua. Ada satu yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Mari pakai itu. Dan mungkin kau berkata, wah kalau gue pakai nanti gue rugi. Jangan. Pikirkan tentang Tuhan itu baik. Tuhan baik. Tuhan baik? Tuhan baik. Maka saya nyambung apa yang diomongin WL kita Pauline. Kalau Anda udah lama gak pelayanan, come on. Yang membuat itu gak asik, yang membuat itu kok kebacanya susah, mungkin Anda yang nyimpan kartunya. Dan Anda jawaban ketika Anda mau masuk, lalu kemudian itu bisa menjadi bermakna. Coba. Dan Tuhan tidak pernah membentuk kita, merancang kita untuk tanpa tujuan. Terpujilah nama Tuhan. Kita pengen live menjadi satu bacaan yang dibaca oleh orang dan tulisannya Tuhan baik. Siapa yang pengen? Pengen? Oke. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Beri kemuliaan. Terima kasih teman-teman, terima kasih untuk bisa menjadi contoh bagi kita. Bawa pulang kartunya, simpan, doain. Tuhan, Engkau ciptain saya untuk apa nih? Bahkan Engkau mati buat saya, untuk apa? Bayangkan, kamu mau mati gak untuk sesuatu yang gak berharga? Kucing gitu, kucing budukan, gue mau mati buat dia. Bisa gak? Enggak. Kalau Tuhan mau mati buat kamu, Tuhan Yesus yang mempunyai sorga mau mati buat kamu, berarti penting gak? Penting. Maka kalau begitu, mari kita hidup untuk kemuliaannya. Saudaraku, akhirnya Yohanes melakukan dengan tindakan yang nyata. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Masing-masing kita punya cerita. Tuhan punya cerita untuk masing-masing kita. Saudaraku, kita dalam kehidupan ini dititipin nama Tuhan untuk berkarya mewakili Tuhan menjadi jawaban buat orang lain. Termasuk saya sendiri. 2014 saya dititipin anak-anak Sumba. Saudara sekalian itu bukan satu yang mudah. Tahun 2020 kita mau buat acara judulnya Ablaze dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor tapi biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepat sebelum acara itu terjadi kita harus lockdown. Tapi saudara sekalian, kondisi bisa lockdown, bisa berubah, tapi pekerjaan Tuhan gak pernah berubah. Dia terus bekerja, tanpa saya atau dengan saya. Dia terus bekerja. Makanya kalau kemana-mana saya suka pakai gelangnya. Ini gelangnya masih dari 2020, Ber. Kamu yang buat waktu itu ya. 2020, kenapa saya pegang terus? Karena apapun bisa terjadi, tapi pekerjaan Tuhan terus berjalan. Tanpa saya ikut atau saya mau ikut. Nah sekarang Tuhan panggil saya untuk ikut, maka itu adalah anugerah daripada Tuhan.
Tuhan bisa berkarya tanpa saya. Tapi kalau Tuhan memanggil saya untuk berkarya melalui diri saya, melalui mulut saya, melalui perkataan saya, itu adalah anugerah. Kalau engkau melihat orang yang dititipkan kepada kamu, teman sebelah kanan kirimu sebagai beban, engkau gak akan bisa ngerasain ini. Tapi kalau engkau melihat ini sebuah kesempatan, sebuah penghargaan, sebuah kehormatan, sebuah anugerah, maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Saudara sekalian, ada 1-2 orang, sekelompok orang mungkin, yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Dan engkau harus sampai di titik itu, baru engkau bisa merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Karena engkau dirancang, dipersiapkan, ditebus oleh Kristus untuk menjadi jawaban daripada orang-orang tersebut. Lihat itu bukan sebagai beban, tapi lihat itu sebagai anugerah daripada Tuhan. Mari kita merenungkan sebentar kebenaran firman Tuhan ini. Dan pujian akan diangkat, setelah itu kita akan berdoa. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mungkin saudara datang ke sini bukan karena niat saudara, tapi diajak orang. Tapi saya mau kasih tahu, apapun alasannya engkau bisa ada di tempat ini dan beribadah di tempat ini, ada rancangan kekal Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita berkata, Tuhan terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan sediakan bagiku. Nah, aku mau berdoa dan aku mau berperan. Tuhan tolong dan sanggupkan saya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Apakah saudara punya kerinduan? Hidupmu dibaca oleh orang dan tulisannya adalah Tuhan baik. Kalau iya, maka engkau gak bisa berdiri sendiri. Kau butuh orang lain untuk merangkai kata-kata itu. Apakah saudara pengen di tempat bekerjamu orang lihat Tuhan baik? Gak usah orang disuruh paksa-paksa baca, tapi dia bisa nangkep itu. Maka kamu butuh orang-orang yang punya hati yang sama untuk membangun itu di tempat kerjamu. Apakah kamu punya mimpi untuk melihat gereja ini dilihat oleh orang lain? Somehow saya nggak ngerti, tapi saya ngelihat Tuhan baik di sini. Saya nggak tahu, tapi saya ngelihat dari orang-orangnya. Saya ngelihat ada tulisan Tuhan baik. Kalau engkau punya kerinduan seperti itu, jangan ingat orang lain dulu. Ingat dirimu. Apa yang Tuhan titipkan padamu, bawa itu kepada Tuhan. Bagikan itu. Nah, untuk menutup khotbah ini, saya mau ngajak kita menutupnya bersama-sama. Dan saya mau mengajak kita semua bergandengan tangan. Satu dengan yang lain. Dari ujung sampai ujung silahkan coba sedemikian rupa untuk kita bersatu. Karena kita mau belajar bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Di bawah salib Kristus, dia berkata kepada saya dan saudara, ini ibumu, ini saudaramu, ini keluargamu. Bukan dipersatukan oleh darah manusia, tapi dipersatukan di dalam darah Kristus. Dan engkau dirancang, dipersiapkan Allah untuk menjadi jawaban buat orang lain. Orang lain dirancang dan dipersiapkan untuk menjadi jawaban buat saya. Mari kita bergandengan tangan. Kita menghadap kepada Tuhan Yesus, Sang Empunya gereja. Kita datang kepada Dia. Kita mengakui keberadaannya. Dia ada di sini, Dia hadir di sini, dan Dia punya rencana atas semua perkumpulan ini. Tuhan, terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib
Yang membuat kami bisa berkata kiri dan kanan kami, depan belakang kami, Engkau saudara kami. Terima kasih untuk karya yang agung itu. Kami bersyukur. Dan terima kasih untuk kepercayaan hidup yang Kau berikan kepada kami. Karena kami dirancang, dipersiapkan, dipakai oleh Allah untuk menjawab jawaban doa orang lain. Dan orang lain juga dirancang, dipersiapkan, dipakai Tuhan untuk menjawab kebutuhan kami. Kami bersyukur. Kami adalah sebuah keluarga di dalam Engkau. Karena itu kami bergandengan tangan sambil berdiri dan memohon berkat Tuhan turun atas kami. Dan kami mau bersama-sama mengambil bagian. Bersama-sama yang kami mau berjuang. Supaya orang lain bisa melihat Tuhan itu baik. Tuhan itu baik ya Tuhan Bapa di sorga. Biar mereka bisa merasakannya dengan kuasa yang Kau impartasikan kepada setiap kami. Kami bergandengan tangan memohon berkat Tuhan atas komunitas kami, atas ibadah ini. Biar orang lain bisa merasakan kebaikan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami meminta, sama-sama kita katakan amin. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Dan sebelum duduk, boleh jabat tangan kanan kirinya dan bilang kamu saudara saya. Kamu saudara saya. Thank you, God bless. Masih tetap bangkit berdiri sebagai